Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kita ketemu lagi di video ini, dimana untuk video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita menganalisis data deskriptif, dimana kita akan menggambarkan suatu variabel. Seperti video sebelumnya, saya telah menjelaskan apa saja yang perlu kita klik dalam analisis data deskriptif ini. Nah, oke semua, mari kita mulai. Let's go. Pertama-tama, klik variable view. Lalu pada kolom name diketik gender. Lalu masa kerja. Perlu diperhatikan bahwa untuk nama di sini bagian name, nama variabelnya itu tidak boleh diisi dengan spasi. Jadi kalau misalnya dua kata bisa diberikan tanda penghubung seperti ini ya, underscore, atau bisa disambung saja katanya. Lalu kita ketik lagi tingkat pendidikan. Untuk tingkat pendidikan di sini saya hanya mengetik pendidikan ya. Lalu kinerja. Kemudian di bagian desimalnya di sini itu kita jadikan 0 semuanya. Lalu di bagian measure-nya untuk gender kita pilih nominal. Kemudian masa kerja itu ordinal, tingkat pendidikan juga ordinal, kinerja itu scale. Oke, lalu di bagian kolom value di sini kita klik ya, ada titik-titik 3 seperti ini. Kita klik itu gender, kita ketik 1 untuk laki-laki. Kemudian add 2 untuk perempuan. Kita add lagi, lalu oke. Untuk masa kerja kita lakukan hal yang sama, value 1 untuk 1 sampai 10 tahun. 2 value 2 labelnya 11 sampai 21 tahun. Lalu value 3 salah ya tadi, mohon maaf, ini 20 tahun ya. Kita change, yaitu caranya ya, kalau misalnya kita salah ketik kita sisa klik lalu change. Lalu kita ketik 3, kemudian labelnya 21 hingga 30 tahun, lalu add. Oke. Kita lanjut di bagian pendidikan. Misalnya 1 SD kita add, lalu 2 SMP kita add lagi, 3 SMA add, 4 kita isi dengan sarjana, lalu 5 kita isi magister, add lagi, kemudian oke. Untuk kinerja kita tidak mengisinya karena kinerja itu kita tidak ada kategori-kategori lagi ya, karena datanya adalah interval. Untuk memasukkan data kalian klik data view. Setelah kita mengklik data view, sekarang saatnya kita memasukkan data. Misalnya sampel pertama kita adalah laki-laki, maka kita ketik 1. Sampel kedua kita perempuan, maka kita mengetik
2. Lalu sampel ketiga kita juga perempuan, jadi kita ketik 2. Misalnya lagi masa kerja orang pertama itu adalah 11-20 tahun, maka kita ketik 2. Orang kedua juga seperti itu, maka kita ketik 2. Misalnya orang ketiga itu masa kerjanya 21 hingga 30 tahun, maka kita ketik 3. Lalu pendidikannya, orang pertama misalnya sarjana, jadi kita ketik 4. Orang kedua itu SMP, maka kita ketik 2. Orang ketiga SMA, kita ketik 3. Kemudian kita beralih ke kolom kinerja. Nah, di kolom kinerja, misalnya orang pertama kinerjanya 90, orang keduanya itu 80, dan orang ketiga 86. Seterusnya hingga semua data kita telah terinput. Jadi beginilah tampilan jika kita telah menamai variabel kita dan telah menginput datanya. Nah, sekarang kita telah selesai menginput seluruh data kita. Misalnya data kita itu terdiri atas 15 sampel. Maka tampilannya akan seperti ini. Sekarang saya akan mengolah data untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu mengenai gambaran gender pegawai. Caranya seperti ini. Klik Analyze, lalu arahkan ke deskriptif statistik, lalu klik frekuensi. Nah, sekarang pindahkan gender ke variabel, lalu di bagian statistik kita centang modus, lalu continue. Kemudian di bagian chart kita pilih bar chart, lalu continue kembali. Jangan lupa di sini harus dicentang di bagian display frequency tables, lalu oke. Nah, inilah hasil dari olah data kita. Di sini terlihat bahwa sampelnya ada 15 dan modusnya adalah 2. Ini berarti kebanyakan pegawai bergender perempuan karena di sini modusnya 2. Kemudian di sini kalau dilihat dari tabelnya ada 7 orang laki-laki dan 8 orang pegawai perempuan. Dan inilah diagram batangnya. Sekarang kita mengolah data untuk menjawab rumusan masalah yang kedua mengenai gambaran masa kerja pegawai. Caranya klik Analyze, lalu arahkan ke deskriptif statistik, lalu pilih frekuensi. Di bagian frekuensi ini gender yang tadi itu dipindahkan, kemudian masa kerja dipindahkan ke variabel, lalu klik statistik. Sekarang selain modus kita mencentang minimum dan maksimum, lalu continue. Kemudian kita klik lagi chart. Bar chartnya itu tidak perlu diubah ya, kita tetap memilih bar chart, lalu continue, kemudian oke. Nah, ini juga terlihat ya hasilnya ada 15 orang pegawai di mana modusnya 3, berarti kebanyakan masa kerjanya adalah 21 hingga 30 tahun. Di sini masa kerja paling rendah adalah 1 tahun, 1-10 tahun, dan masa kerja paling tinggi adalah 21 hingga 30 tahun. Nah, ada 2 orang dengan masa kerja 1-10 tahun, 5 orang dengan masa kerja 11-20 tahun, dan 8 orang untuk masa kerja 21 hingga 30 tahun. Berikut diagram batangnya. Terlihat ya. Sekarang kita beralih mengolah data untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga, yaitu mengenai gambaran tingkat pendidikan pegawai. Nah, untuk pendidikan pegawai ini caranya sama dengan masa kerja, yaitu klik Analyze, di bagian deskriptif statistik kita pilih frekuensi, lalu masa kerjanya kita kembalikan dulu, kita pilih pendidikan untuk dipindahkan, lalu
Bagian statistiknya kita tidak perlu ubah ya, tetap modus minimum maksimumnya itu dicentang. Chartnya juga tidak berubah, tetap bar chart. Ini juga tetap dicentang ya. Oke. Di sini juga terlihat bahwa ada 15 pegawai. Kebanyakan adalah tamatan SMA. Paling rendah dan tingkat pendidikannya adalah SD, paling tinggi tingkat pendidikannya magister. Di tabelnya kelihatan bahwa ada 2 pegawai dengan tingkat pendidikan SD, 2 pegawai tingkat pendidikan SMP, 5 pegawai tingkat pendidikan SMA, sarjana 3 orang, magister 3 orang. Berikut bar chart atau diagram batangnya. Nah, terakhir kita akan menjawab rumusan masalah keempat, yaitu mengenai gambaran kinerja pegawai. Caranya adalah klik analyze. Di bagian deskriptif statistik kita pilih frekuensi. Jadi caranya semua sama ya. Yang berbeda itu di bagian statistik dan chartnya. Kita kembalikan dulu tingkat pendidikannya. Kinerja kita masukkan di kolom variabel. Di bagian statistik kita sudah bisa mencentang mean atau rata-rata, median, modus minimum maksimum, standar deviasi, dan varians. Range juga bisa. Lalu kita continue. Ini tetap dicentang. Di bagian chartnya kita pilih histogram. Centang show normal curve on histogram. Lalu continue, kita oke. Nah, di sini kelihatan ya ada 15 orang, rata-rata kinerjanya 80,67. Mediannya 80, berarti 50% pegawai kinerjanya di atas 80, 50% pegawai kinerjanya di bawah 80. Modus 80 berarti kebanyakan kinerjanya itu 80. Standar deviasinya 8,432, ini cukup tinggi. Variansnya 71,095. Kinerja terendah adalah 65 dan kinerja tertinggi adalah 93. Kemudian ini histogramnya kelihatan ya. Ini adalah normal curve-nya. Demikianlah tutorial untuk analisis deskriptif bagian pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.